Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun ibu-ibu berada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya William, salah satu anggota dari kelompok KKN Bogor Kota 24. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan Shopee untuk berjualan. Pada hari ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang Shopee, yaitu bagaimana cara kerja Shopee, bagaimana perilaku pembeli di Shopee, bagaimana kita bisa membeli produk di Shopee yang mungkin ibu-ibu juga sudah familiar dengan bagaimana cara kerja Shopee, namun di sini akan saya bahas lebih agak mendalam. Kemudian ada tutorial bagaimana kita bisa membuat akun, bagaimana kita bisa mengupload produk, kemudian bagaimana kita bisa beriklan dengan Shopee. Kemudian di sini kita akan mulai berjualan, yaitu bagaimana kita bisa mengoptimasi toko kita, melakukan diferensiasi produk, bagaimana kita bisa menonjol di antara ribuan orang-orang yang sudah berjualan di Shopee, di mana kita baru saja berjualan, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Kemudian yang terakhir, bagaimana setelah ibu-ibu sudah menjalankan semua tutorial yang ada di pada video ini, langkah-langkah selanjutnya yang akan ibu jalani seperti strategi promosi, bagaimana kita bisa naik level, sell up, terutama ke start seller, dan bagaimana scale up untuk eee, menaikkan profit yang kita miliki. Nah, jadi setelah ibu-ibu sudah eee, menyaksikan video ini, kemudian mempraktikkannya, ibu-ibu semua bisa naik level, kemudian semakin untung untuk berjualan gitu. Karena di dalam video ini adalah hal-hal basic yang akan saya jelaskan, tidak sampai benar-benar advance, karena memang tujuannya adalah agar ibu-ibu bisa mempraktekkan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu saya ceritakan bagaimana setelah kelanjutannya setelah ibu-ibu sudah mempraktekkan seluruh isi video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tentang Shopee gitu ya. Di sini saya membandingkan Shopee itu dengan mall. Di mana kalau kita masuk ke halaman utama Shopee misalnya, kita seperti masuk ke sebuah mall gitu ya. Ya ada barang-barang, ada toko, banyak toko, dan yang pasti, kalau misalnya kita masuk ke sebuah mall, yang paling depan adalah toko-toko yang paling terpercaya, paling bagus gitu ya. Di mana memang, Shopee itu sebagai mall ingin tempatnya terlihat lebih bagus, oleh karena itu toko-toko yang, eee, bagus gitu ya ditaruh di depan, yang menarik ditaruh di depan, seperti itu. Seperti ini. Bisa dilihat di bagian depan itu ada seperti banner, seperti ini, ada juga produk-produk, ada flash sale, kategori produk, dan lain sebagainya, seperti mall gitu ya. Nah, seperti dalam mall juga, banyak kategori, eee, jualan yang barang yang dijual di Shopee, seperti dalam mall. Misalnya kalau kita mau beli handphone, itu kan ada areanya sendiri di mall gitu, seperti itu. Ataupun kalau kita mau beli baju, itu kadang ada areanya sendiri di mana, toko-toko baju berkumpul di area tersebut, sama seperti Shopee. Di sini ada, bisa kita klik di sini, handphone gitu ya. Di sini ada berbagai merek handphone, berbagai toko handphone, berbagai jenis handphone yang dijajakan. Di sini juga ada, kategori, kalau misalnya ibu-ibu ingin memfilter, seperti misalnya kita ingin mencari, toko-toko yang ada di Jabodetabek saja, ada di Jakarta saja, bisa di sini. Ada batas harga, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Oke, kita juga bisa mencari di kolom sini, kalau misalnya kita ingin mencari barang, seperti misalnya kita masuk ke dalam sebuah mall dan kita sudah tahu apa barang yang ingin kita beli, kita bisa langsung saja menuju ke kategori tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung saja mengetikkan barang apa yang ingin kita cari di kolom atas ini, seperti itu. Jadi, singkatnya memang seperti mall gitu ya. Dan seperti mall juga, bagaimana cara mereka menarik pengunjung. Bagaimana, toko-toko di mall itu menarik pengunjung, yaitu dengan menjajakan barang dagangannya gitu ya, ditaruh di rak-rak, ditaruh di kaca yang paling depan gitu. Jadi, orang-orang tuh tertarik, "Wah, nih, barang yang saya mau, dipajang," gitu kan ya. "Wah, ini bakal saya beli nih," gitu, karena dia melihat produknya. Nah, sama seperti Shopee, di toko-toko juga menjajakan produk-produknya ditaruh di rak paling depan gitu misalnya ya, atau, di kaca gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu ke mall gitu kan, ada di bagian kaca etalase itu ada produk-produk. Nah, seperti itu untuk menarik perhatian pembeli. Nah, itu untuk Shopee dan perbandingan dengan mall, kemudian untuk kebiasaan audiens. Jadi, seperti beda-beda seperti kalau kita berjualan di sosial media atau di WhatsApp, itu kita menawarkan produk ke
calon pembeli kita. Misalnya kalau ibu-ibu sedang menggunakan WhatsApp dan ingin menawarkan misalnya ibu-ibu jualan kue gitu ya ke ibu-ibu yang lainnya, mau beli nggak kue saya gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ibu-ibu yang ingin membeli, calon pembelinya itu sebenarnya tidak ingin berbelanja gitu ya. Tapi karena ditawarin, kayaknya menarik gitu. Jadi dibeli. Tapi kalau misalnya orang-orang yang masuk ke Shopee biasanya sudah siap untuk belanja. Jadi mereka siap untuk mencari produk berbeda dengan kalau kita jualan di sosial media atau di WhatsApp. Sedangkan selain itu juga audiens Shopee itu biasanya ingin harga termurah. Jadi biasanya kalau misalnya mereka masuk ke Shopee, ngetik barang apa yang dicari, langsung di-scroll nih. Mana yang paling murah gitu ya, mana yang paling bagus gitu ya, paling bagus dan murah. Oleh karena itu keinginan audiens di Shopee. Oleh karena itu bisa juga terjadi perang harga biasanya, di mana banyak toko banding-bandingkan harga untuk menurunkan harga agar produknya terjual. Nah, ini akan coba saya bahas bagaimana kita bisa uh, menghindari perang harga tersebut di sesi-sesi berikutnya. Kemudian mereka suka melakukan COD, pembayaran melalui COD gitu ya, cash on delivery. Kata kunci yang dipakai berbeda-beda. Misalnya ada satu orang yang ingin cari celana panjang ini bisa berbeda dengan satu orang yang lainnya. Mungkin mereka sama-sama mencari celana panjang, namun yang satu ingin mencari celana panjang warna hitam dengan bahan kulit misalnya, bahan jeans atau bahan yang formal, ya. Sedangkan yang satu lagi ingin mencari celana panjang chino, berwarna coklat misalnya atau berwarna biru. Nah, kata kunci yang masing-masing orang ini biasa gunakan tuh beda. Kemudian kebanyakan dimanjakan oleh diskon. Bisa dilihat bahwa Shopee itu setiap iklan gitu ya, selalu diskon yang ditonjolkan. Misalnya gratis ongkir, diskon promo 77 yang baru terjadi kemarin, 66 dan lain sebagainya. Itu biasanya banyak diskon, flash sale dan lain sebagainya. Itu kebiasaan audiensnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin membeli barang di Shopee misalnya, kita ingin membeli barang ini, begini caranya kita akan masuk ke Shopee, ketik kata kuncinya, tapi misalnya kita ingin membeli handphone, gitu ya. Kuncinya ini, misalnya kita ingin beli yang ini. Nah, itu kita akan mencari barang yang terbaik terlebih dahulu biasanya. Tapi karena biar cepat saja, saya contohkan. Nah, setelah kita masuk ke halaman produk, itu kita bisa memilih warna. Setelah gold pink, kita masukkan kuantitas yang kita inginkan, lalu kita bisa beli. Setelah itu, check out. Nah, mungkin hal ini tidak perlu dijelaskan lagi kepada ibu-ibu semua, karena mungkin ibu-ibu semua sudah paham gitu ya, bagaimana cara menggunakan Shopee, dan mungkin sudah digunakan setiap hari gitu. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke tutorial. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa membuat akun di Shopee. Nah, untuk membuat akun di Shopee, kita bisa masuk ke halaman Shopee, shopee.co.id. Gitu ya. Selanjutnya masuk. Nah, nanti kita masuk ke halaman utama. Nah, di sini ada tulisan daftar. Bisa kita masuk ke daftar. Di sini Ibu akan bisa masukkan nomor telepon Ibu. Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan bagaimana saya bisa membuat akun Shopee karena menggunakan nomor telepon karena nomor telepon saya sudah dipakai untuk membuat akun Shopee saya yang sebelumnya. Karena saya hanya memiliki satu nomor telepon. Karena itu nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti Ibu akan masukkan nomor telepon Ibu di sini, nomor telepon HP, nanti akan dikirimi kode gitu ya melalui SMS. Nanti Ibu tinggal masukkan saja kodenya, lalu membuat password. Nah, di situ Ibu akan langsung mendapatkan akun Shopee. Di sini perlu saya wanti-wanti bahwa hanya satu nomor telepon hanya bisa digunakan untuk satu akun Shopee. Namun ada cara lain yang bisa digunakan yaitu mendaftar dengan email, yaitu misalnya di sini email Google. Namun nantinya Ibu akan tetap perlu untuk memverifikasi nomor telepon untuk penjualan karena memang diperlukan nomor telepon untuk dimasukkan nanti ke dalam data Shopee-nya untuk penjualan. Oleh karena itu, perlu disiapkan nanti nomor telepon Ibu yang mungkin jika ingin dibuat terpisah dari akun Shopee Ibu yang dipakai untuk membeli barang, bisa memakai nomor telepon yang lain. Gitu. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa setting account. Yang pertama adalah pilih masuk ke Shopee Seller Center. Di sini ada banyak sekali menu. Di sini ada pengiriman, pemesanan, produk, promosi, keuangan, data,
Pengembangan penjual, layanan pembeli, toko, pengaturan, dan pengaturan gitu ya. Nah, tenang aja, ini terlihat ribet, tapi sebenarnya yang Ibu butuhkan sekarang cuman sedikit gitu ya. Nggak terlalu banyak di setting. Yang pertama adalah akun saja. Pertama kita masuk ke akun untuk menyeting akun. Kita masukkan kata tadi yang tadi sudah dibuat di waktu mendaftar. Nah, di sini bisa kita masukkan nomor telepon. Seperti yang saya bilang tadi, nomor telepon kalau misalnya kita tidak menggunakan nomor telepon untuk mendaftar, nanti diperlukan untuk masukkan nomor telepon di sini. Tapi karena saya menggunakan email gitu ya, mendaftar menggunakan email, jadi saya perlu untuk masukkan nomor telepon di sini nanti. Tuh, oke. Selanjutnya nanti kalau Ibu mendaftar dengan nomor telepon, mungkin harus masukkan email. Jadi berkebalikan gitu ya. Dan password. Nah, kemudian informasi KTP di sini tidak akan saya praktekkan, namun seperti yang terpapar di sini, ya, Ibu perlu masukkan nomor KTP, nama pemilik, dan foto sambil memegang KTP. Seperti itu. Selanjutnya adalah profile. Kita bisa masuk ke toko, profile toko. Di sini kita bisa kasih nama toko kita dan deskripsi toko kita. Terus juga ada foto di sini. Nah, di sini ada juga logo gitu ya. Jadi misalnya kita ubah di sini. Ini saya sudah menyiapkan logo. Kita masuk konfirmasi. Misalnya nama toko, di sini saya menamakan toko saya di situ adalah Dapur Elektronik Jaya gitu ya. Kita bisa masukkan aja nanti Ibu nama toko yang Ibu ingin gitu ya. Pastikan nomor tokonya ini terpercaya gitu ya. Jadi kalau pembeli datang itu ke toko Ibu dan langsung melihat nama tokonya, wah percaya gitu dengan toko Ibu gitu. Jangan sampai masukkan nama anak atau nama suami itu ya. Jadi pastikan namanya terpercaya dan mudah diingat. Selanjutnya kita bisa upload deskripsi gambar di sini. Sebenarnya di sini ada deskripsi gambarnya bisa berisi promosi, tulisan, dan lain sebagainya. Oh, di sini tidak bisa. Oke, mungkin nanti saya contohkan misalnya begini. Oke, saya foto. Nah, gini ya. Ini contoh saja, sebagai contoh. Nanti juga bisa dimasukkan deskripsi toko. Di sini saya sudah menyiapkan deskripsi toko. Yang terpenting diingat untuk masukkan deskripsi toko adalah jam buka, packaging, dan pengiriman yang digunakan ibu-ibu sekalian. Gitu. Mungkin ada penjelasan lengkap, penjelasan singkat gitu ya mengenai toko Ibu. Nanti setelah itu saya bisa simpan. Ingat bahwa nama toko ini hanya bisa digunakan, bisa diganti 30 hari sekali gitu ya. Jadi pastikan jika Ibu langsung mengetikkan nama lalu ketik simpan, pastikan itu nama yang sudah siap untuk digunakan, jangan sampai diganti-ganti lagi. Selanjutnya kita akan setting rekening. Nanti untuk rekening ini Ibu perlu masukkannya di sini. Di bagian keuangan rekening, lalu kita masukkan password kita, verifikasi. Nah, nanti kita harus memasukkan nomor telepon terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita akan membuat PIN saldo gitu ya. Lalu kita akan masukkan nomor rekening, pastikan Ibu menyiapkan nomor rekening, banknya apa, dan cabangnya itu di mana gitu. Untuk rekening bank ini. Nah, untuk sayangnya saya tidak bisa membantu tutorialkan bagaimana kita bisa menambahkan rekening bank ini karena di sini saya belum memasukkan nomor telepon saya gitu ya. Jadi harus ada nomor telepon terlebih dahulu, baru bisa masukkan rekening bank gitu. Karena saya tidak bisa menggunakan nomor telepon saya, jadi saya tidak bisa mempraktekkan yang rekening bank. Oke, lanjut saja. Selanjutnya yang paling penting juga kita harus menyeting pengiriman di sini, di pengiriman, pengaturan pengiriman. Nah, di sini kita bisa milih jasa apa saja yang bisa kita gunakan, nanti diklik di sini. Nah, sebelum itu kita bisa setting alamat terlebih dahulu, yaitu di sini, alamat saya. Kita bisa tambah alamat, nama tokonya apa, tadi, bentar. Oke, Dapur Elektronik Jaya. Di sini kita masukkan nomor teleponnya berapa. Ini nomor telepon HP, jangan nomor telepon rumah. Lalu di mana lokasinya? Ini saya asal saja biar cepat.
dan address-nya apa aja. Gitu, misalnya. Lalu kalau mau lebih jelasnya lagi bisa pilih lokasi di sini. Nanti akan diakses ke Google Maps seperti itu. Nah, nanti di sini bisa dicentang, bisa dijadikan alamat pribadi, alamat toko, atau alamat pengembalian. Alamat pribadi itu adalah alamat jika ibu membeli barang gitu ya, akan diantarkan ke alamat pribadi. Seperti yang kita tahu bahwa Shopee itu akun jualannya dan akun pembeliannya juga digabung. Jadi pastikan alamat yang dicentang ini adalah alamat yang benar. Jangan sampai pengiriman, misalnya ibu membeli barang itu dikirimnya bukan ke alamat pribadi, malah ke alamat toko. Nanti kita bisa simpan. Oke. Alamat toko itu kalau misalnya ibu ingin pick up barang gitu, misalnya ingin menjual, lalu nanti akan pick up gitu ya, dari pihak Shopee-nya akan mengirim kurir gitu ke alamat toko ibu. Nah, alamat yang digunakan adalah alamat toko. Sedangkan kalau misalnya nanti ada pengembalian barang, misalnya barangnya rusak atau COD dan pembeli yang tidak mau bayar gitu ya, itu akan dikembalikan ke alamat pengembalian. Oleh karena itu, pastikan diisi dengan benar. Oke. Nanti kita bisa masuk ke pengaturan pengiriman untuk mengetahui mencentang apa saja jasa yang bisa kita gunakan. Misalnya dekat rumah ibu ada antar aja, atau ibu bisa pick up nanti. Biasanya kalau misalnya secepat itu bisa pick up gitu ya, dari ke rumah ibu. Itu. Saya secepat Grab gitu ya, misalnya kalau misalnya ingin menjual makanan-makanan yang frozen gitu ya, yang bisa dikirim hanya untuk dalam beberapa jam saja, bisa digunakan Grab atau GoSend. Oke, selanjutnya adalah upload produk. Jadi kita masuk ke produk di sini, produk saya. Lalu kita bisa masuk ke tambah produk baru. Nah, di sini kita bisa memilih, misalnya produk kita tadi adalah rice cooker. Misalnya nama mereknya adalah Miyako. Kok putih misalnya, warnanya. Motif, oke. Misalnya kita bisa nambahkan keterangan berapa liter gitu ya. Saya sini 1,8 liter. Lalu kita bisa mengatur kategorinya. Misalnya untuk rice cooker itu ada di elektronik, perangkat dapur, dan di sini ada penanak nasi. Nanti kita bisa lanjut. Selanjutnya, ibu bisa memasukkan foto. Jadi foto utama ini adalah foto yang akan dipampang di halaman pertama gitu ya. Halaman pertama yang terpampang di halaman Shopee juga gitu ya. Sebelum bisa membeli masuk ke toko ibu atau memilih barang tersebut, ini yang terpampang di paling depan. Nanti ibu bisa masukkan foto-foto lainnya, beberapa foto di sini atau video. Nah, lalu deskripsi produk. Yang paling penting di deskripsi produk ini adalah jam operasional, selain itu dan pengiriman. Tuh. Selain itu juga kalau misalnya ibu bisa menambahkan yang juga deskripsi singkat mengenai produk di sini, ataupun spesifikasi produk, misalnya dayanya berapa watt, kapasitas berapa liter, dan lain sebagainya. Untuk misalnya produk elektronik. Lalu bisa masukkan juga merek, misalnya di sini ada bisa pilih Miyako, negara asal, buat produk, masa garansi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya tidak akan mempraktekkan satu persatu karena memang akan makan waktu terlalu lama gitu. Lalu bisa masukkan harga di sini misalnya 100.000, stoknya berapa, misalnya ada 10 stok gitu ya. Terus di sini ada variasi dan grosir. Kalau variasi kita bisa melakukan variasi, misalnya namanya itu warnanya misalnya merah, ada yang putih gitu ya. Tuh, ada yang rice cooker-nya warnanya berbeda. Ada juga misalnya rice cooker yang besar atau rice cooker yang kecil gitu ya. Jadi bisa dimasukkan variasi di sini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan harganya gitu ya. Misalnya kalau misalnya ingin disamakan harganya, misalnya saya tadi 100.000. Nah, nanti harga untuk barang yang warna merah, harga warna yang warna putih, yang besar dan kecil harganya bakal sama 100.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin diubah, bisa juga diubah di sini. Misalnya yang merah harganya lebih mahal, atau yang besar harganya bisa lebih mahal dibandingkan yang putih gitu ya. Bisa, atau yang lebih kecil gitu ya, bisa ditambahkan di sini. Atau di sini juga ada tambahan harga grosir. Kalau misalnya
ibu misalnya ingin berjualan dan misalnya dia pembeli membeli 2 gitu ya, itu bisa dikasih diskon. Nah, itu bisa ditaruh di sini harga dosis. Misalnya harganya berapa, kalau beli 2 misalnya diskonnya berapa, harganya di berapa, itu bisa ditambahkan di sini. Kemudian jangan lupa dimasukkan beratnya, karena ini akan dihitung saat pengiriman. Misalnya di sini 5 kilo. Ukuran paketnya tidak terlalu penuh, tidak masalah. Kemudian di sini jenis pengirimannya gitu. Si cepat, antar aja, GNT, JNE, dan lain sebagainya. Kita bisa aktifkan gitu. Lalu pre-order atau tidak, tidak. Kalau barangnya pre-order bisa dicentang, kondisinya apa, baru atau bekas gitu ya. Lalu bisa simpan dan tampilkan gitu. Oke. Untuk tutorial produk seperti itu, selanjutnya adalah tutorial beriklan. Sebentar, saya coba isi dulu ini. Yang perlu diisi bisa diisi terlebih dahulu, karena biar bisa disimpan. Nah, kalau Shopee dia harus melengkapi terlebih dahulu gitu ya. Kalau informasi produk tidak lengkap, dia tidak bisa ditambahkan gitu. Nah, ini sudah ditambahkan untuk kita. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke bagaimana cara kita beriklan. Kita masuk ke Seller Center lagi. Di sini ada promosi iklan. Iklan ini terbagi dua, iklan pencarian atau iklan produk serupa. Kalau misalnya iklannya itu pencarian itu, kita bisa pilih produk dan kita iklankan di kata kunci gitu ya. Misalnya kata kunci handphone, atau misalnya kata kunci rice cooker, kalau misalnya tadi kita jual rice cooker gitu ya. Atau kata kunci lainnya. Jadi nanti kita bisa masukkan, kalau misalnya pembeli mengetikkan kata kunci tersebut, nanti iklannya baru muncul. Sedangkan ada jenis yang kedua, yaitu jenis produk iklan produk serupa gitu. Misalnya ibu scroll-scroll nih, kalau udah milih produk gitu kan, scroll ke bawah nanti biasanya ada tulisan tuh produk serupa gitu. Nah, nanti munculnya ada di sini. Di bawah, kalau misalnya di bawah produk yang ibu pilih gitu ya misalnya. Ada juga di halaman rekomendasi, halaman utama juga bisa muncul. Seperti yang tadi halaman utama Shopee kalau ibu menggunakan iklan produk serupa. Oke, di sini untuk tutorialnya saya akan coba masukkan ya. Untuk iklan produk serupa mudah saja. Kita pilih di sini, langsung nanti bisa tambah produk, misalnya produk yang tadi. Oh, sebentar. Tadi sepertinya ada kesalahan. Produknya ini tidak bisa habis stoknya ya. Harus stoknya ada kalau misalnya ingin diiklankan seperti itu. Oleh karena itu kita harus tambahkan stoknya dulu. Nah, di sini bisa ditambahkan stoknya. Update. Oke. Nah, sekarang udah ada stoknya, kita sekarang sudah bisa melakukan iklan. Buat iklan baru, iklan produk serupa, tambah produk, nah sudah bisa. Oke, konfirmasi. Nanti di sini ada dua pilihan, yaitu pengaturan otomatis atau pengaturan manual. Kalau kita pengaturan manual, kita bisa pilih biaya iklan yang ingin digunakan. Gitu ya. Misalnya 150, 160, 170 per kliknya. Jadi kalau misalnya orang klik, baru dibayarkan. Kalau pembelinya hanya lihat produk ibu gitu ya, dan nggak diklik, itu berarti iklannya gratis. Terus di sini ada modalnya itu harian, seharinya berapa, gitu ya, atau total modalnya berapa yang dipakai per periode yang bisa dipilih di sini, misalnya tanggal mulainya kapan, tanggal berapa, dan seperti itu. Kita bisa langsung aktifkan iklan. Tapi bisa dilihat bahwa kalau misalnya kita verifikasi iklan sekarang, saldonya tidak cukup. Karena sebelum kita bisa berikan, kita harus mengisi saldo terlebih dahulu gitu ya. Karena iklan ini memang berbayar, Bu. Jadi memang perlu untuk mengisi saldo terlebih dahulu di sini.
Nanti bisa isi saldo, pilih saja saldonya berapa. Nah, di sini. Nanti bisa buat pesanan gitu ya, melalui transfer bank, Indomaret, Alfamart, BCA, Longkick, dan lain seperti itu. Jadi kalau udah ada saldonya, sudah terisi saldonya, sudah dibayar, tadi sudah transfer, nanti kita bisa mulai beriklan gitu ya. Iklan pencarian, kalau ini dengan kata kunci gitu ya. Kita pilih produk yang tadi sama. Di sini ada modalnya, tanpa batas, atau bisa tentukan modalnya berapa per hari gitu ya. Saya pilih batas di sini, tetapkan batas waktu gitu atau mulai gitu ya. Di sini juga pilihan produk atau toko gitu ya, tapi saat ini belum bisa untuk melakukan iklan toko. Langsung saja di sini pilihan kalau misalnya kita bisa otomatis bisa, atau kalau kita ingin tidak percaya dengan mesin misalnya kita bisa pilih data sendiri. Di sini sudah dipilihkan oleh Shopee, tapi kalau kita bisa ingin pilih sendiri langsung kita tambahkan kata kunci gitu di sini. Masukkan kata kunci yang kita inginkan gitu. Untuk kata kunci nanti saya jelaskan bagaimana memilih kata kunci yang tepat untuk iklan kita atau untuk menambahkan produk kita gitu. Nah, oke, untuk iklan tutorial iklan adalah sampai situ saja. Oke, selanjutnya adalah ke diferensiasi dan optimasi. Bagaimana kita bisa menjual produk kita laku di di antara berbagai penjual lainnya yang ada di Shopee. Sini adalah keyword ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mencari keyword yang baik gitu ya untuk menjual produk kita. Keyword ini umumnya ditaruh di judul produk yang tadi waktu kita buat produk ya. Di sini ada pilihan nama produk gitu ya. Umumnya kata kunci itu bisa ditaruh di nama produk itu di sini. Nanti kita bisa taruh. Lalu bagaimana kita bisa menetapkan keyword yang baik gitu ya. Kita cari keyword yang sedikit pesaingnya. Pertama, misalnya ini. Masuk ke halaman Shopee terlebih dahulu, kita cari, misalnya kita ingin cari jahe instan. Yang dibuat misalnya yang dijual. Oke, nah di sini banyak sekali yang berjualan jahe instan. Apalagi ada banyak yang terjual gitu ya. Bintangnya 5, 10.000 misalnya nih. Kemasan juga bagus gitu ya. Dibandingkan misalnya produk kita yang belum ada kemasannya. Lalu gimana caranya kita bisa bersaing dengan berbagai produk-produk lain yang sudah berjualan terlebih dahulu, yang sudah pasti penjualannya lebih banyak dan bintangnya lebih tinggi. Kita mencari bersaing di kata kunci yang lain. Misalnya jahe instan ini bisa digunakan sebagai obat batuk gitu ya, minuman herbal untuk batuk. Lalu kita bisa menggunakan kata kunci seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat yang berjualan di sini jarang sekali jahe instan. Sedangkan misalnya di sini Hanko ada uh, obat gitu ya, obat herbal, obat kimia gitu ya. Jadi kita lihat tidak ada yang jualan jahe instan. Sedangkan jahe instan ini sebenarnya juga bisa dipakai sebagai minuman herbal untuk meredakan batuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menaruh kata kunci, bisa kita berikan di kata kunci minuman herbal dibandingkan kita berikan di kata kunci yang jahe instan, sudah pasti kita akan lebih banyak dibeli di kata kunci minuman herbal karena pesaingnya tidak ada. Sedangkan tadi di jahe instan itu pesaingnya sangat banyak dan sangat kecil kemungkinannya pembeli itu akan membeli di tempat kita karena masih sedikit review yang kita miliki gitu ya, reputasinya belum tinggi, pusat shopnya belum tinggi. Kemudian cari keyword yang mungkin dicari gitu. Misalnya ibu berjualan celana gitu ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau ibu berjualan celana spesifik, misalnya celana ukuran besar, jadi ibu menargetkan orang-orang yang memiliki ukuran tubuh besar gitu ya, untuk jual celana gitu ya. Nah, mungkin apa sih yang ada di pikiran mereka gitu ya, untuk keyword apa yang mungkin dicari oleh mereka gitu ya. Ibu bisa mencari misalnya big size gitu ya, celana big size. Itu
eee, atau celana ukuran besar, celana jeans ukuran besar gitu. Bisa dibayangkan apa kata-kata yang mungkin dicari gitu ya. Kemudian, lihat pencarian sebagai referensi gitu ya. Pencarian yang masuk di sini adalah pencarian iklan sih. Saya tadi kita ingin jualan rice cooker gitu ya. Kalau kita mengetikkan kata kunci, rice cooker, Miyako gitu ya, volume pencariannya cukup besar. Ada 15.000 orang yang mencari, Miyako setiap harinya. Namun, harga rekomendasinya cukup besar juga, 11.000. Nah, kalau begini berarti persaingan di dalam kata kunci Miyako ini cukup tinggi gitu ya, walaupun volume pencariannya, eee, besar gitu. Jadi coba cari volume pencariannya besar, namun harga rekomendasinya rendah. Seperti contohnya di sini adalah penanak nasi. Kalau penanak nasi, volume pencariannya cukup tinggi, namun harga rekomendasinya 1.000, cukup murah gitu ya. Dibandingkan dengan yang atasnya 15.000, namun harga rekomendasinya mencapai 11.000. Jadi coba pilih kata kunci, di-riset dulu di sini kata kuncinya, kata kunci yang, volume pencarian cukup tinggi namun tidak terlalu banyak persaingannya. Lalu keyword itu kata kunci ini, bagaimana cari kata kunci yang baik itu adalah menggabungkan 3 hal ini, yaitu yang sedikit persaingnya, menggunakan kata keyword yang mungkin dicari, yaitu hal yang ada di, pikiran konsumen kira-kira kalau mencari barang ibu semuanya, itu memikirkan kata apa, lalu mencari volume pencariannya tadi. Seperti apa, harga persaingan di harga rekomendasinya seperti apa, gitu. Selanjutnya adalah optimasi produk. Nah, kalau Ibu lihat yang kanan dan kiri, periuk yang kanan tuh lebih menarik gitu kan ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar juga akan dipilih gitu ya. Kalau Ibu membeli saya rice cooker, ingin membeli rice cooker, kemungkinan besar pasti Ibu akan memilih yang kanan. Kenapa? Karena harga pasarnya lebih bagus, ya nggak? Harganya lebih murah, apalagi ada range harganya 148, 188, itu salah satu trik yang bisa digunakan untuk, mempermurah harga gitu ya. Atau bisa digunakan harga coret gitu ya, menggunakan promosi. Di situ juga keyword-nya lebih bagus gitu ya. Mungkin kalau misalnya Ibu, mencari rice cooker itu nggak mungkin nulis Miyako, MCM gitu kan. Pasti nulisnya rice cooker, kapasitasnya berapa gitu. Jadi ya keyword-nya juga lebih bagus. Apalagi di situ banyak, promosinya. Ada gratis ongkir ekstra, gratis ongkir XL, 51% off gitu kan ya, diskon. Nah, terus habis itu kalau misalnya ibu yang pada sekarang ada di Jakarta misalnya, pasti memilih yang kanan dibanding kiri, karena jarak kotanya lebih dekat ke ibu dibandingkan di Denpasar. Dan juga di sini tokonya reputasinya cukup tinggi, yaitu bintang 5 dan sudah menjual lebih dari 500 produk gitu ya. Jadi bisa lebih terpercaya gitu ya dibandingkan yang paling kiri, gitu. Oleh karena itu perlu dioptimasi dari segi gambar, pakai gambar yang bagus, pakai strategi penghargaan yang bagus, pakai keyword yang bagus, dan naikkan reputasi toko gitu ya. Bagaimana cara menaikkan reputasi toko? Ya customer service-nya yang baik, pelayanannya yang baik, bagaimana pengirimannya tepat waktu, dan lain sebagainya gitu. Lalu bagaimana kita bisa menang di pasar-pasar yang sangat banyak gitu ya, produknya yang ada di marketplace memang sangat banyak gitu ya. Bagaimana kita bisa menang? Ya, balik lagi, kita harus membuat sebuah diferensiasi, yaitu perbedaan antara produk yang kita miliki dengan produk lainnya. Misalnya kita bisa menambahkan brand atau merek. Kalau misalnya, barang kita memiliki merek gitu ya, mungkin akan berbeda gitu dibandingkan, barang-barang lain yang mungkin fungsinya sama, bentuknya sama, tapi nggak ada mereknya, gitu. Atau kemasan gambarnya, kalau misalnya, kemasan yang lain tampak kurang profesional atau gambarnya kurang bagus, nah kita bisa diferensiasi dengan memiliki kemasan yang lebih bagus, jadi orang lebih percaya dengan produk kita. Selanjutnya adalah memberikan benefit atau bonus. Misalnya benefit bahwa saya Ibu jualan panci, panci Ibu lebih anti karat dibandingkan, panci-panci yang dijual di marketplace di Shopee, itu nggak ada yang anti karat. Nah, produk Ibu anti karat, nah itu benefit. Atau bonus, saya beli panci, yang lain tidak menawarkan beli panci gratis piring gitu ya. Ibu memberikan, promosi bonus yaitu piring kalau membeli panci. Nah, otomatis orang-orang akan membeli dari Ibu dibandingkan, eee, penjual-penjual yang lain gitu. Ini juga salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu point of view marketing gitu ya. Saya Ibu menjual produk generik di sini dalam hal ini adalah baskom. Baskom plastik gitu ya, yang kalau dihargain mungkin nggak mahal gitu ya, tapi kalau diubah gitu ya, untuk kegunaannya misalnya, jadi bak pasir kucing, harganya bisa naik,
dan kemungkinan besar penjualan juga bisa naik karena orang menuliskan keyword gitu ya, kata kunci di Shopee jarang dan ingin mencari bak pasir, jarang dia kepikiran untuk mencari baskom, tapi dia pasti nulisnya bak pasir. Oleh karena itu, bisa dilihat juga misalnya jika produknya generik bisa dipakai teknik VOV marketing ini gitu ya, untuk mencari, produk ini sebenarnya bisa digunakan untuk apa gitu ya, untuk meningkatkan harga jualnya. Oke, sampai sini kita akan, masuk ke bagaimana kita bisa naik kelas. Nah, saya harap, ibu-ibu semua sudah berencana gitu ya, dan sudah, akan melakukan hal-hal yang sebelumnya sudah dijelaskan gitu ya. Jadi, sebelum masuk ke naik kelas, yang keempat ini, harapannya ibu-ibu sudah menjalankan hal-hal yang sebelumnya sudah dijelaskan supaya bisa setelah itu sudah mendapatkan profit, baru bisa naik kelas. Nah, di sini naik kelasnya dengan apa? Yang pertama adalah dengan meningkatkan strategi promosi. Di sini, di Shopee itu ada 4, yaitu gratis ongkir, promo, interaksi, dan jangkauan. Promo itu hubungannya dengan harga gitu ya. Misalnya voucher gitu, voucher toko, diskon, flash sale, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau misalnya gratis ongkir, ada, program gratis ongkir ekstra dari Shopee atau gratis ongkir toko yang bisa kita buat sendiri nanti. Kemudian ada interaksi, misalnya kita membuat game toko atau menggunakan Shopee Live gitu untuk melakukan interaksi. Kemudian jangkauan, kita menjangkau lebih banyak orang dengan berikan misalnya atau menaruh, bekerja sama dengan Shopee menaruh produk kita di halaman utama itu. Atau membuat konten gitu untuk meningkatkan follower Shopee kita, itu untuk jangkauan. Nanti kita gunakan, keempat strategi promosi ini supaya lebih banyak orang yang tahu tentang toko kita dan lebih banyak orang yang membeli di toko kita. Nah, selanjutnya kita bisa naik, level, naik tingkatan seller gitu ya. Dari seller biasa, begitu kita daftar gitu ya, kita akan, dapatkan status sebagai seller biasa. Namun, kita harus bisa, naik kelas gitu ya, dengan cara menjadi star seller. Kelebihannya adalah reputasi kita lebih baik gitu ya, biaya adminnya lebih murah, dan juga, kita bisa mendapatkan privilege dari Shopee, misalnya, program-program yang khusus untuk star seller gitu, dibandingkan kita seller biasa. Karena star seller ini ibaratnya sudah terverifikasi oleh Shopee bahwa kita ini adalah, eee, suatu toko yang bagus gitu ya, yang cepat pelayanannya, yang baik pelayanannya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Shopee Mall ini biasanya ditunjukkan untuk orang-orang yang memiliki merek gitu ya, suatu brand. Misalnya brand susu, Ultramilk mendirikan toko di Shopee. Nah, dia bisa pakai Shopee Mall karena dia memiliki merek gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, tentang star seller Shopee gitu ya, bagaimana cara bisa mendapatkan status star seller, apa aja benefit-nya, bisa dicek he eee, di sini linknya ya. Kemudian, untuk biaya admin, per jenis-jenis seller-nya, jadi di Shopee ini dikenakan biaya admin setiap penjualannya, jadi akan dipotong gitu kalau kita menjual. Jadi pastikan, lebih keuntungan kita diberikan sedikit gitu ya, supaya kita bisa membayar biaya admin yang dimiliki oleh Shopee. Untuk penjelasan biaya adminnya bisa dibuka link di youtube.com ini, untuk penjelasan, masing-masing jenis, masing-masing biaya admin dari jenis-jenis seller ini. Oke, selanjutnya adalah scale up gitu ya. Scale up ini ada 2 jenis, yaitu yang menggunakan uang dan yang tidak menggunakan uang. Kalau yang menggunakan uang, yang menggunakan uang itu misalnya kita meningkatkan budget iklan supaya lebih banyak, iklan yang bisa kita pakai gitu ya. Itu lebih banyak menjangkau lebih banyak orang, terus menggunakan traffic lain, misalnya kita selain berikan di marketplace, kita juga berikan di sosial media gitu ya, atau membangun akun di sosial media gitu ya, menggunakan channel marketing, sosial media atau misalnya WhatsApp dan lain sebagainya. Kita tahu menambah produk baru, atau juga bisa kita pakai page promosi lebih banyak lagi gitu ya, banyak diskon, lebih banyak Shopee Live Flash Sale dan lain sebagainya. Itu yang menggunakan uang. Ada juga yang tidak menggunakan uang, yaitu kita bisa menaikkan foto kita lebih bagus lagi, memperbaharuinya gitu ya, foto terbaru, foto yang berbeda di pesaing-pesaing yang lain gitu ya. Terus kita bisa optimasi kata kunci yang saya sudah sebelumnya jelaskan, optimasi caption, tadi deskripsinya mungkin caption-nya dibuat lebih menarik gitu ya, diceritakan bagaimana produknya, dan menaikkan kredibilitas toko serta customer service. Kredibilitas toko bisa dengan seperti menaikkan, level kita ke star seller misalnya itu, atau menjual produk yang banyak supaya kita dapat review, kita minta review
dari customer yang sudah beli di tempat kita. Oleh karena itu, kita perlu customer service yang baik juga, supaya kita bisa mendapatkan review yang baik. Nah, itu cara scale up dan tidak menggunakan uang, gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, di sini saya ingin menunjukkan salah satu toko yang menurut saya cukup bagus, gitu ya. Jadi, misalnya kita akan membuat suatu account, nanti akan terpampang logonya di sini, yang tadi kita sudah masukkan. Di sini ada namanya, maaf. Nah, di sini ada voucher tokonya, nanti kita bisa buat voucher tokonya setelah apa namanya, di sini. Nah, di sini kita bisa buat voucher tokonya, di sini ada berbagai pilihan, promo Shopee, promo voucher, promo toko, nanti bisa dicek bagaimana strategi yang akan dipakai oleh ibu-ibu semuanya, yang kira-kira voucher mana yang cocok dan yang pas dengan produk yang dijual, gitu ya. Lalu di sini juga ada deskripsi. Kalau misalnya tadi kita masukkan deskripsi, nanti akan muncul di sini deskripsinya. Kemudian di sini kalau kita upload foto di foto deskripsi, nanti muncul di sini. Di sini juga bisa di-upload link YouTube, gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu memiliki YouTube, gitu ya, untuk produknya gitu, memiliki review atau lain sebagainya, bisa ditaruh di sini. Nanti di sini juga ada produk-produk apa yang dimiliki oleh toko ibu, gitu ya. Ini untuk sebagai gambaran saja. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Sampai sini saja untuk penjelasan mengenai bagaimana cara berbisnis dengan Shopee. Jika ibu-ibu semua memiliki pertanyaan, mungkin bisa nanti diajukan pada tanggal 22. Oke, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.